warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Putra Melia dengan NIM 2210863028, salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, di mana nantinya saya akan membahas tentang inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Taufan Arifuddin selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Sistem Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Check it out. Jika kita membahas mengenai inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital, pastinya kita tidak asing lagi dengan istilah revolusi industri 4.0. Nah, benar. Jadi, kita itu Indonesia khususnya itu sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital ini tuh menjadi modal utama bagi para pelaku industri untuk mengembangkan usaha mereka. Nah, dengan adanya industri 4.0 ini tuh membuktikan bahwasannya saat ini perkembangan industri itu tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi. Adanya revolusi industri 4.0 ini khususnya pada sektor perekonomian tentunya tidak jauh-jauh dari yang namanya ekonomi digital. Nah, apa sih itu ekonomi digital? Jadi, ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI. Kepanjangannya adalah Artificial Intelligence. Dengan adanya ekonomi digital ini tentunya akan memudahkan segala kegiatan perekonomian, khususnya di negara Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, di mana ekonomi digital di Indonesia itu akan tumbuh sekitar 8 kali lipat dari yang awalnya 632 triliun menjadi 4.531 triliun di tahun 2030. Bahkan nih teman-teman, ekonomi digital ini merupakan the new face of Indonesian economy. Lalu pada sektor e-commerce juga sangat mendominasi, dari yang awalnya 1.900 triliun pada 2030 naik sebesar 34%. Selain itu terjadi juga peningkatan pada produk domestik bruto atau PDB itu dari yang 15.400 triliun menjadi 24.000 triliun di tahun 2030 nanti. Bahkan transaksi digital melalui kris saja itu sebesar 13,4 juta merchants di seluruh Indonesia. Di antaranya 95% di antaranya itu merupakan pelaku UMKM atau usaha kecil mikro. Nah, dengan adanya data dapat kita simpulkan bahwasannya usaha-usaha kecil seperti UMKM itu sangat berperan besar, bahkan melampaui industri manufaktur skala besar dalam perputaran ekonomi di Indonesia. Di mana pada faktanya keberadaan UMKM ini tuh sangat memiliki pertahanan ekonomi yang sangat kuat dan juga selalu bisa bangkit dari krisis. Ketika banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, nah sektor UMKM ini tuh selalu bisa menyerap tenaga kerja dengan memperkerjakan pekerja-pekerja yang terkena PHK dari perusahaan-perusahaan besar, sehingga dapat mengurangi pengangguran. UMKM dalam pengembangannya ini tentu harus berjalan seiringan dengan adanya perkembangan teknologi digital, di mana nantinya teknologi digital ini tuh akan bermanfaat bagi para pelaku ekonomi untuk mempermudah transaksi, bahkan untuk memperluas pemasaran hingga ke mancanegara. Selain dari adanya UMKM berbasis teknologi digital, ada juga beberapa sektor industri yang memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi digital. Di antaranya, yang pertama adalah sektor finansial. Perkembangan sektor finansial dalam era digital ini tuh dapat terlihat pada adanya alat pembayaran berupa aplikasi digital seperti dompet digital. Bahkan nih teman-teman, tidak hanya pada sistem pembayaran saja, tetapi aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan sistem pembiayaan pun atau sistem pembayaran pun sekarang banyak yang dikembangkan melalui digital oleh masyarakat. Contoh nyatanya itu dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, saya sendiri, saya kalau misalkan lagi makan ke suatu tempat atau lagi belanja di supermarket, itu jarang sekali yang memakai cash. Saya tuh lebih sering memakai atau lebih sering membayar menggunakan
Kris, OVO, ataupun GoPay gitu. Nah, dengan adanya alat pembayaran seperti itu dapat membuktikan bahwa Indonesia itu sudah mencapai atau sudah berkembang ke arah ekonomi digital, yaitu pembayaran menggunakan teknologi digital. Yang kedua, ada sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menggunakan teknologi digital. Nah, misalnya pada sektor kebudayaan, sekarang itu banyak sekali platform e-commerce yang menggunakan teknologi digital untuk memperjualbelikan hasil-hasil budaya dan kreativitas masyarakat di Indonesia. Bahkan nih teman-teman, ternyata tidak hanya pada sektor budaya saja teknologi digital ini dimanfaatkan, tetapi teknologi digital ini juga dimanfaatkan pada sektor pariwisata. Misalnya, sekarang tuh sudah ada aplikasi-aplikasi seperti Traveloka, Pergi-Pergi, dan juga Tiket.com. Sehingga dengan adanya aplikasi tersebut dapat memudahkan masyarakat Indonesia untuk berpariwisata. Melalui contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, dapat kita lihat bahwa adanya bentuk inovasi dan juga perkembangan pada sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang ketiga, ada pada sektor pertanian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya sektor pertanian Indonesia sekarang itu juga sudah akan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti adanya adaptasi teknologi robotik dan Internet of Things atau LOT yang dapat membawa sektor pertanian ini ke arah pertanian 4.0 atau agrikultur 4.0. Apabila pelaksanaan agrikultur 4.0 ini terlaksana dengan baik, maka untuk kedepannya tentu tidak akan hanya berdampak pada produsen saja, tetapi juga akan berdampak pada konsumen. Misalnya pada proses transaksi nih. Nah, apabila diterapkannya agrikultur 4.0 ini, maka proses transaksi produk pertanian itu akan lebih cepat dan juga lebih efektif. Selain itu, dengan adanya agrikultur 4.0 yang memanfaatkan teknologi digital ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan nilai usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Pada sektor pertanian itu ada namanya sektor agrolistik, di mana sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dalam ekonomi digital Indonesia pada saat ini. Berdasarkan sumber yang saya baca, teknologi yang diperkirakan akan digunakan untuk mengembangkan sektor agrolistik ini diantaranya ada automobile atau drone, ada GPS tracking, dan juga unmanned teknologi. Pada sektor agrolistik yang memanfaatkan teknologi digital diharapkan mampu menjaga kualitas produk dan dapat menambah nilai dari produk tersebut. Setelah tadi kita membahas panjang lebar mengenai inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital ini, tentunya kita dapat mengetahui dan kita dapat menyimpulkan bahwasannya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan menjadi negara yang perekonomiannya berbasis ekonomi digital. Diharapkan untuk kedepannya masyarakatnya dan juga pemerintah dapat memanfaatkan peluang yang ada sehingga dapat mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.